Pemirsa, apa kabar? Saya Jonathan membawakan Warta Berita PTS tanggal 31 Juli. Taifun Doksuri baru saja berlalu, kini diikuti dengan Kanun, taifun ke-6 tahun ini yang diprediksi berjarak terdekat dengan Taiwan pada hari Rabu. Jalur saat ini cenderung bergerak lebih cepat ke arah utara. CWB tidak menutup kemungkinan peluang dikeluarkannya peringatan laut tanggal 1 Agustus malam. Taifun Kanun mungkin akan berposisi stagnan selama proses peralihan ke utara sehingga dampak yang ditimbulkan juga lebih lama. Aliran udara barat daya juga akan membawa hujan lebat ke wilayah sentral dan selatan. Taifun Kanun saat ini terletak di 1.120 km dari timur tenggara Taipei. Mata badai terbentuk sempurna dan diperkirakan akan terus menguat hingga batas atas badai sedang. Perakiraan terbaru menunjukkan taifun akan berbelok ke utara lebih awal dengan rute yang bervariasi. Selanjutnya masih perlu mengamati perubahan tekanan tinggi di Samudra Pasifik dan masih menyimpan ancaman bahaya untuk laut di wilayah utara Taiwan. 2号、3号会比较接近台湾附近，所以我们也不排除可能在1号晚间到2号清晨也有发布海上警报的可能。 Akibat pengaruh lingkaran dual taifun, area berpeluang tinggi hujan akan bergeser dari utara ke selatan pada hari Selasa dan Rabu. Mantan Direktur CWB Cheng Mingtian menganalisis bahwa bagian barat Kanun saat ini bertekanan rendah dan dikelilingi area bertekanan tinggi. Medan ini akan terus berkembang dan menyebabkan rute taifun menjadi sangat bervariasi dan berlangsung lama. Pakar cuaca juga mengingatkan bahwa taifun mungkin akan mandek saat mendekati laut utara Taiwan. 这个转弯过程当中，就恐怕会持续多一点的时间，那可能会有3、4天以上，所以恐怕有的预测现在的确是到周末都会持续在我们北方很远的一个海面影响。 Taifun semakin mendekat dan Biro Cuaca Pusat CWB juga mengeluarkan peringatan ombak besar untuk Keelung, pesisir utara, selatan, timur, semenanjung Hengchun, dan Machu. Sementara ombak setinggi 2 meter telah terdeteksi di Pingtung, Luanpi, Taitung, dan Orchid Island. Masyarakat diimbau untuk waspada saat ke pantai. Taifun Doksuri menimbulkan dampak parah di kawasan selatan pekan lalu. Tidak hanya menyebabkan lebih dari 900 pohon di Kaohsiung tumbang atau patah, bahkan ada juga sebagian yang menimpa kendaraan. Hujan deras juga turun sekejap di area pegunungan Nanheng. Sebagian ruas jalan provinsial Nanheng juga dilanda longsor. Ditjen Jalan Raya telah melakukan kontrol lalu lintas sejak pukul 7 pagi. Pengguna jalan yang masuk dari arah Kaohsiung hanya bisa berbalik dan turun gunung lewat platform Yakou. Yang menuju Taitung jangan lewat. Yang masuk dari sisi timur Taitung hanya bisa berputar dan turun gunung lewat Taman Hiburan Xiangyang. Yang hendak ke Kaohsiung jangan lewat. Bagi yang hendak mendaki gunung, sebaiknya memeriksa jadwal kontrol dan kondisi jalan terlebih dahulu. Banyak pohon jalan di Kaohsiung yang tumbang sejak tanggal 27. Bahkan ada yang menimpa mobil dan motor yang diparkir di dekatnya dan membuat petugas kantor pemeliharaan jalan kewalahan. Hingga tanggal 30 malam dilaporkan ada sebanyak 900 kasus pohon rusak dan tumbang. Taifun Doksuri telah menjauh namun membawa angin kencang dan hujan lebat saat lewat, menyebabkan kerusakan parah pada tanaman serikaya, semangka, dan alpukat di Tainan. Biro Pertanian Kota Tainan mengkalkulasi kerugian panen melampaui 3,2 juta dolar Taiwan. Untungnya kerusakan yang ditimbulkan tidak separah masa lalu. Saat ini adalah masa panen alpukat di Tanai, Tainan. Meskipun petani memperkuat perlindungan, namun pohon alpukat yang ada di sisi angin tetap tercabut hingga ke akarnya. Buah yang tidak jatuh juga rusak bopeng. Sedangkan buah serikaya di Guilin yang sudah matang 60 hingga 70% dan berjarak 10 hari dari waktu panen juga tidak luput dari amukan badai. Jumlah kerugian masih belum dapat diperkirakan. Petani yang terimbas paling parah adalah semangka kecil yang terendam air dan pohonnya layu. Ditambah cuaca yang berubah cerah membuat buah semangka pecah. Di antaranya seorang petani yang menanam semangka sebanyak 8 hektar mengalami kerugian yang sangat besar. 跟往年比起来，算是比较幸运比较轻微一点 Dinas Pertanian menyebutkan luas ladang yang dilanda angin kencang mencapai 127,64 hektar dengan tingkat kerusakan 7%, yaitu sekitar 11,84 hektar dengan jumlah kerugian 3,2 juta dolar Taiwan. Meski kerugian akibat bencana angin kali ini termasuk ringan, Dinas Pertanian akan menghubungi unit terkait untuk memberikan perhatian dan mengaktifkan mekanisme pendataan langsung jika diperlukan. Aliansi Advokasi Nol Kematian Pejalan Kaki menggalang sejumlah orang tua, anak, dan penyandang cacat pagi ini untuk berkumpul di depan UN Legislatif dan mengajukan 5 tuntutan utama, serta mengadakan parade pengembalian jalan kepada rakyat di Ketagalan Boulevard tanggal 20 Agustus mendatang.
Saat pejalan kaki menyeberang di zebra cross, mobil malah merebut jalan dan langsung menabrak orang. Peristiwa serupa kerap terjadi di Taiwan. Jumlah korban anak kecil yang tewas dan cedera dalam kecelakaan lalu lintas di Taiwan tahun lalu mencapai 9.300 orang, menyebabkan para pejalan kaki merasa was-was setiap hari. Terkait hal ini, Aliansi Advokasi Nol Kematian Pejalan Kaki mengajukan 5 tuntutan hari ini, mencakup meningkatkan fasilitas pejalan kaki, mereformasi sistem pelatihan dan pengujian mengemudi, menegakkan hukum perlindungan hak pejalan kaki, dan merombak kembali UU Lalu Lintas. Mereka juga akan mengadakan parade di Ketagalan Boulevard tanggal 20 Agustus. Amerika Serikat dan Australia mengadakan pertemuan Menteri Luar Negeri dan Pertahanan 2+2 tanggal 29. Mereka mengumumkan telah mencapai kesepakatan untuk memperluas kerjasama militer antara kedua negara. Seusai pertemuan, mereka menegaskan kembali pentingnya menjaga perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan, serta menentang perubahan status quo secara sepihak. Menteri Luar Negeri dan Pertahanan dari Amerika Serikat dan Australia mengadakan diskusi tahunan 2+2 di Brisbane, Australia tanggal 29. Setelah selesai, pertemuan konsultasi Australia-Amerika Serikat atau AUSMIN ini mengeluarkan pernyataan yang menekankan pentingnya perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan dan menentang perubahan status quo secara sepihak. Necessary opposing its efforts to disrupt freedom of navigation and overflight in the South and East China Seas, to upend the status quo that's preserved peace and stability across the Taiwan Straits, to pressure countries through economic coercion. Kedua negara ini juga mengungkapkan keprihatinan atas klaim maritim Tiongkok yang berlebihan dan tidak mematuhi hukum internasional serta tindakan sepihak yang memperburuk ketenangan di kawasan sengketa. Selain itu juga menekankan peran penting Taiwan sebagai negara ekonomi dan demokrasi Indo-Pasifik utama dan akan mendukung Taiwan untuk berpartisipasi secara berarti dalam organisasi internasional. Menanggapi menguatnya ambisi strategis Tiongkok di kawasan Indo-Pasifik, Washington dan Canberra telah memperkuat hubungan pertahanan bilateral. Analisis menyebutkan sejak dimulainya persaingan strategis AS Tiongkok, Amerika secara bertahap telah memperkuat kerjasama dengan negara sekutunya. 几乎所有的共同声明都有强调所谓台海的和平稳定，这当然是美国的期待，可是就是说你期待是一回事，你可能要做某些最坏的准备。美澳的很多合作呢，基本上最坏的状况都会准备。 Jet tempur TPR masih terus mengusik Taiwan. Kementerian Pertahanan Nasional mengumumkan bahwa sejak pukul 9 tanggal 30, mereka telah mendeteksi 11 sorti Jet 16 yang mengusik Taiwan dan 6 diantaranya bahkan melampaui garis tengah selat. Pemirsa sekalian, sekian Warta Berita dari PTS. Kita usul lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.